Baik semua, hari ini saya lagi ada di luar, jadi background-nya agak berbeda dengan biasanya. Dan mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara yang masuk, karena saya lagi di luar ruangan. Nah, untuk hari ini saya akan berbagi tentang cara menghitung risk and return portfolio saham. Langsung saja Bapak Ibu bisa download Excel yang sudah saya siapkan. Kita ke Excel-nya. Ya, seperti ini. Katakanlah Anda ingin membentuk suatu portfolio ya yang terdiri dari 4 saham. Bebas, Anda bisa tambahin sendiri 5, 7, 9, 30, 40, up to you. Ya. Sahamnya juga saya pilih secara acak, jadi kalau kayak dari perbankan saya ambil BCA, telekomunikasi saya ambil Telkom, dari produsen mobil saya ambil Astra, dan dari teknologi saya ambil Metro Data. Tidak ada maksud untuk memberikan rekomendasi beli atau jual untuk saham-saham ini. Jadi hanya merupakan contoh saja. Nah, bobotnya, katakan saya ingin punya portfolio yang terdiri dari 30% saham Bank BCA, ya, 10% saham Telkom, kemudian 25% saham Astra, ini sudah berapa ini? 65, dan 35% saham Metro Data. Nah, saya ingin tahu kalau saya punya portfolio seperti ini, secara historical, risk and return compared to market atau IHSG itu berapa? Ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus menghitung return masing-masing dulu. Boleh nggak Pak? 30 kali 3.000, 10%? Nggak bisa. Ya, jadi harusnya dari returnnya, bukan dari harganya. Oke, saya kasih jarak sedikit. Pertama, ya, dari sini ya. Saya tambahkan ini portfolio. Oke. Nah, pertama kita copy ke samping, taruh seperti ini. Kita hitung return bulanannya ya. Ini bagi ini, 1. Persentasenya saya ini. Oke. Nah, portfolionya ke bawah. Oke. Nah, kalau sudah, ini kan semua sudah kita hitung. Portfolionya bagaimana? Kita bisa menggunakan fungsi sum product ya. Sum product itu kurang lebih seperti ini. BCA ya. Mungkin saya taruh di atasnya biar gampang ya. Sama dengan, jadi dia ngikut terus gitu. Sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Ya. Jadi kalau misalnya sama dengan return BCA dikali returnnya bobotnya tambah returnnya Telkom dikali bobotnya Telkom ditambah returnnya Astra dikali bobotnya Astra ditambah returnnya Metro Data dikali returnnya Metro Data, bobotnya Metro Data. Nah, kalau saya pakai sum product hasilnya juga akan sama. Karena saya mau copy ke bawah F4 ya. Kalau di Apple Comment T. Sama aja kan hasilnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kita sudah mendapatkan angka return bulanan daripada portfolio. Nah, sebenarnya kalau sudah dapat ini, kita bisa menghitung semacam harga asumsi atau harga jadi-jadian. Misalkan 1.000 ya, portfolio kita mulainya di harga 1.000, berarti dia sama dengan 1.000 dikali 1 plus return bulanannya. Jadi kalau dia 1.000, rugi 1,8%, jadi 981. Nah, kalau saya copy ke bawah lagi, berarti harga kemarin dikali yang ini. Copy aja ke bawah. Jadi di sini seolah-olah saya sudah dapat return portfolionya. Nah, kemudian untuk perbandingan kita kan return ya, kita harus menggunakan return historis. Historis saya selalu menyarankan menggunakan geometric mean. Jadi saya taruh di sini. Ya, jaraknya ya, biar nggak terlalu jauh.
Nah, kalau bobot dia sudah ngikut ya, karena sama dengan kan, jadi dia nggak beda. Sama dengan 1 plus return. Nggak usah dalam kurung juga nggak apa-apa sih, langsung aja 1 plus return. Copy ke samping, copy ke bawah. Ini data 5 tahun ya. Bebas Anda mau pakai data berapa tahun. Nah, kemudian kalau sudah jadi, ya, langkah berikutnya ya kita hitung risk and return-nya. Taruh di sini. Oke. Pertama kita hitung total return. Total return itu berarti Anda invest pertama kali sampai 5 tahun kemudian return-nya berapa. Jadi total return selama 5 tahun. Paling gampang kok. Jadi menggunakan IHSG di periode akhirnya dibagi periode awalnya min 1. Nah, berarti kalau saya investasi di IHSG 5 tahun yang lalu di akhir September 2016, saya simpan sampai September 2021, keuntungan saya 17%. Di sini memang asumsinya nggak ada dividen. Jadi murni cuma dari harga. Kalau saya copy ke samping, berarti return saya 17% di IHSG, BCA 122%, Telkom rugi 14%, Astra rugi 33%, Metrodata untung 300%. Sekali lagi ini data historis, bukan menjadi jaminan akan terulang di masa yang akan datang. Penentuan bobot ini juga suka-suka, ya, namanya investor kan, dia mau berapa aja dia suka-suka. Sorry, ini agak geser ya. Sama dengan ya. Oke. Nah, jadi kita tahu bobotnya. Nah, kalau total return-nya segini, berapa dia punya rata-rata return tahunan atau annualized return? Annualized return. Ya. Kita kan menghitung dengan geomin. Ya. Jadi geomin dari data yang sudah kita siapkan. Tutup kurung. Oke. Pangkat 12 min 1. Oke, mungkin untuk Anda yang masih belum baca video lama, saya ulang lagi. Ini return. Ya. Ini rata-rata bulanan, rata-rata tahunan. Dalam menghitung rata-rata return, selalu menurut saya menggunakan geomin. Kenapa? Karena geomin lebih real daripada arithmetic. Oke. Nah, ini ya. Jadi sama dengan geomin daripada angka ini. Min 1. Ya, harus min 1 ya. Kenapa? Karena pas saya hitung saya plus 1. Jadi kayak kita balikin pinjamannya seperti itu. Kalau mau lebih detailnya bisa lihat saya punya video yang lama yang membahas tentang return. Oke, dapat. Jadi rata-rata return bulanannya IHSG sekian, BCA sekian, Telkom sekian, Astra sekian, Metrodata sekian, dan portfolio sekian. Nah, kemudian kalau disetahunkan bagaimana? Ya sama dengan 1 plus rata-rata bulanan, pangkat 12 min 1. Jadi ini annualized return-nya. Nah, kalau saya mau ngecek benar apa salah gimana? Saya bisa pakai fungsi rate. Rate, ini kan 5 tahun. Payment-nya kita skip, present value-nya minus harga pertama kali, future value-nya harga terbaru. Oke. Nah, jadi harga pertama kali, harga terakhir, dan karena jaraknya 5 tahun, udah fix 5 ya. Jadi N-nya saya 5. Kalau dia tidak bulat 5 gitu ya, misalnya Anda ambil datanya 3,5 tahun, Anda bisa menggunakan fungsi year frac. Year frac kayak apa? Lihat lagi video saya yang dulu-dulu. Nah, kalau kita lihat, nah angkanya sama persis. Seperti hitungan saya tidak salah.
Oke. Kalau begitu bagaimana cara menghitung resiko, Pak? Kalau dulu kita baca buku investasi kan pakai varian, kovarian, kali korelasi. Well, itu tidak salah, tapi menurut saya kurang praktikal. Langsung aja kita hitung dari Excel. Jadi kita hitung resiko ya. Resiko kan ada standar deviasi. Karena datanya bulanan, maka standar deviasi bulanan. Maka ada standar deviasi tahunan. Oke, kita taruh ini. Nah, sama dengan STD/ETA dari return bulanannya. Oke, dapat sini. Dipersentasekan boleh, koma juga tak apa-apa. Mau 2 angka, 4 angka, up to you. Nah, kalau disetahunkan bagaimana? Karena dia bulanan, maka ini kali 12 pangkat 0,5 atau akar 12. Nah, jadi keluar resikonya adalah seperti ini. Nah, Anda bisa coba sih pakai kovarian-varian, coba dihitung dengan bobot ini dapat angkanya sama. Tapi menurut saya angka ini sudah benar, 17,97%. Nah, kemudian resiko kan juga ada beta. Beta. Nah, kalau beta, dia itu tidak ada istilah bulanan atau harian atau tahunan. Beta ya beta, karena dia merupakan pengaruh A terhadap B, seperti itu. Jadi langsung bisa dengan slope. Nah, beta itu kita selalu ukur berdasarkan IHSG. Jadi Y-nya adalah return bulanan daripada saham atau portfolio. Kemudian X-nya adalah IHSG, market. Nah, marketnya di F4 kan. Kenapa? Karena ya dia nanti yang lain supaya dia tidak berubah seperti itu. Sorry, ini tadi harusnya di BCA. Saya ulang ya. Jadi slope daripada BCA adalah Y-nya menggunakan BCA, X-nya IHSG. IHSG-nya di F4 kan ya. Nah, kemudian saya tarik ke samping. Kita bisa cek slope K kalau kayak Telkom ya. Telkom Y-nya adalah return bulanan daripada Telkom. Kok nggak muncul ya? Saya ulang. Sini sama dengan slope ya. Telkom kan. Maka Y-nya menggunakan return bulanan daripada Telkom. Kemudian X-nya adalah return bulanan daripada IHSG sebagai market. Kemudian di F4 kan. Cukup kurang. Copy ke samping. Nah, jadi kita langsung mendapatkan informasi betanya BCA 0,94, Telkom 0,8, Astra 1,2, Metrodata 0,87, beta portfolio 0,9837. Nah, kalau saya sudah dapat annualized return, ya, annualized risk, beta, tinggal cari risk free, saya sudah bisa melakukan analisa risk adjusted return, analisa Sharpe, Trenor, sama Jensen Alpha. Baik untuk masing-masing saham, reksadana, maupun portfolio. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara menghitung risk and return portfolio. Tentu ada asumsi. Asumsinya Anda beli semuanya di awal. Jadi selama periode Anda tidak ganti-ganti sama sekali, jadi buy and hold. Ya. Jadi ini menggunakan asumsi tersebut. Bagus nggak portfolio saya? Ya, kalau secara return ya IHSG-nya 3, saya 15. Ya, bagus dong. Resikonya IHSG 14, saya 17. Berarti saya punya risk lebih tinggi daripada IHSG. Return saya lebih tinggi, risk saya juga lebih tinggi. Nah, tinggal nanti kita ukur aja berdasarkan RAR, berdasarkan Sharpe, Trenor, Jensen Alpha, apakah yang seperti ini lebih bagus apa tidak. Nah, kalau saya mau ganti bobotnya, ya di sini kan kita sudah rumusnya kita link ya bobotnya, tinggal diganti aja. Misalkan saya BCA katakan 15%, ya, Telkomnya 50, Astranya 25, ini jumlahnya harus 100 ya.
Ini 15 tambah 25 ini sudah 90, berarti 10%. Nah, ini kan sudah ngikut semua. Dengan portfolio ini berarti saya punya return portfolio 3,47%, saya punya resiko itu 0,94 untuk beta dan 16% untuk standar deviasi tahunan. Berapa Pak angka yang wajar atau apa? Sebenarnya untuk bobot itu tidak ada dasar. Suka-suka investor. Menurut Anda yang bagus apa ya silakan. Dan harus kita ingat juga ini adalah return historis. Belum tentu Astra 5 tahun terakhir rugi 33%, kedepannya juga akan rugi 33%. Siapa tahu dia berbalik. Belum tentu juga Metrodata yang sudah untung 300% 5 tahun yang lalu akan mengulangi hal yang sama. Malah secara valuasi kalau kemahalan bisa saja yang Astranya naik, Metrodatanya turun. Nah, jadi return ini sekali lagi hanya kajian berdasarkan return historis, bukan kajian untuk masa yang akan datang. Ya. Jadi fungsinya adalah apa? Jadi cuma mau kasih tahu kalau kita punya portfolio begini, kurang lebih historical return-nya segini, resikonya segini. Nah, begini cara untuk menghitung risk and return portfolio. Kalau untuk analisa RAR, Sharpe, Reynolds, Jensen, dan lain-lain, Anda sudah bisa menghitung berdasarkan data yang ada. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat dan semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.